Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Yuliana dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai surat peringatan. Baik, langsung saja, apa itu surat peringatan? Nah, surat peringatan adalah pemberitahuan formal yang dikeluarkan oleh seseorang yang berwenang terhadap tindakan individu yang dianggap tidak pantas, melanggar, atau negatif. Atau surat peringatan ini yaitu surat yang dibuat untuk karyawan yang melanggar aturan. Nah, kemudian adapun tujuan surat peringatan yang pertama memberi peringatan terhadap karyawan yang melanggar aturan, kemudian membantu karyawan yang agar tidak langsung dikeluarkan perusahaan sesuai dengan pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Jadi, jika seorang karyawan itu melakukan kesalahan, maka tidak boleh langsung dikeluarkan, tapi dia harus diperingatkan terlebih dahulu melalui surat peringatan. Nah, kemudian adapun struktur dari surat peringatan. Strukturnya itu sama seperti surat pada umumnya, mulai dari alamat pengirim atau kop suratnya, kemudian ada tanggal dibuatnya surat, lalu ada judul dan nomor surat. Kemudian ada isi surat yang jelas isinya tentang surat peringatan, kemudian ada nama dan tanda tangan dari pengirim surat atau si penerima surat juga nanti boleh menandatangani surat tersebut. Kemudian ada komponen di dalam surat peringatan karyawan. Yang pertama berisikan tentang alasan peringatan tersebut, pelanggaran apa yang telah dilakukan. Kemudian lakukan diskusi sebelum mengeluarkan surat peringatan. Yang ketiga, kebijakan perusahaan yang relevan dilanggar. Yang keempat, diperlukan tindakan korektif. Di dalamnya itu juga terdapat peringatan tindakan apa yang harus dilakukan. Yang terakhir, karyawan harus tahu dan paham soal konsekuensi yang akan dihadapinya. Lalu kapan surat peringatan itu dikeluarkan? Yang pertama, jika ketidakhadiran yang tidak tahu alasannya apa, tidak jelas alasannya apa. Kemudian keterlambatan kerja, tidak perform, atau saat presentasi dia performnya tidak baik atau kurang baik, lalu melanggar kebijakan, dan yang terakhir melakukan pencurian atau pelanggaran-pelanggaran lain. Ciri-ciri surat peringatan yang pertama, isi surat peringatan ini ditulis dalam bahasa baku karena surat peringatan ini yaitu surat formal. Lalu penulisannya tidak bertele-tele atau singkat, padat, dan jelas langsung kepada peringatannya apa. Kemudian penulisan surat sesuai dengan sistematika penulisan seperti kepala surat, nomor surat, isi surat, penutup, tanggal pembuatan, dan tanda tangan pihak terkait. Lalu terakhir ada penulisan surat juga harus jelas tujuannya, pengirim suratnya, agar tidak salah tujuan. Lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat peringatan. Yang pertama, tulis nama dan jabatan karyawan yang akan diberikan surat peringatan. Lalu tulis alasan pemberian surat peringatan, misalnya terlambat kerja atau tidak masuk kerja. Kemudian tulis tujuan pemberian surat peringatan tersebut, misalnya memberikan arahan kepada karyawan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama atau memberikan suatu efek jera. Nah, ada contoh surat dari peringatan karyawan. Nah, di sana ada kop suratnya atau nama pengirim suratnya dari mana, kemudian ada perihal suratnya itu tentang apa, itu tentang surat peringatan, ada surat peringatan pertama, ada surat peringatan kedua, dan ada juga surat peringatan ketiga. Lalu cantumkan juga nomor suratnya, kemudian surat itu ditujukan untuk siapa, lalu langsung kepada isi surat peringatannya apa. Nah, di sini dituliskan oleh karena itu surat peringatan pertama ini diberikan agar dengan tujuan sebagai pengarahan. Nah, jadi tujuan suratnya itu dicantumkan juga untuk apa, kemudian penutup surat, lalu ada tanggal pembuatan surat, dan ada pembuat surat peringatan, lalu si penerima surat ini juga boleh menandatangani surat tersebut. Kemudian ada contoh surat peringatan tenaga pendidikan. Nah, ini juga sama, ada kop suratnya, kemudian perihal suratnya tentang apa, yaitu tentang surat peringatan, lalu ada nomor suratnya, disampaikan untuk siapa, dan isi suratnya apa, lalu tujuannya apa, dan ada arahannya juga, kemudian penutupnya, lalu
ada tanggalnya. Nah, selanjutnya contoh surat peringatan PNS. Contoh surat peringatan PNS berarti di lembaga dinas. Nah, ada kop suratnya juga sama, kop suratnya, nama pengirim surat, kemudian ada nomor suratnya, kemudian ada surat teguran atau juga surat sama dengan surat peringatan. Kemudian ditujukan kepada siapa, lalu isinya apa. Nah, ada juga penutup suratnya, lalu tanda tangan. Nah, tanda tangan yang menerima surat atau yang pembuat surat. Baik, sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.